Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Bagaimana nih kabarnya? Sehat kan? Bertemu lagi bersama kita kelompok 3 mata kuliah Ekonomi, Bisnis, dan Digital. Pada hari ini kita akan membahas tentang digital marketing bersama seorang pemateri yang sangat luar biasa. Beliau adalah Butika Anissa Lestari Koswandi SSMM. Selain sebagai seorang pengusaha, beliau juga seorang dosen prodi kewirausahaan UPI Kampus Tasikmalaya. Halo Ibu, apa kabar? Halo Rijal dan halo semua pendengar dan penonton ya di podcast dan video ini. Ibu, Bu tentang digital marketing ya Bu. Menurut Betul. Ibu, apa sih digital marketing itu? Oke. Baik, digital marketing ini memang lagi ramai banget ya di masa-masa pandemi COVID-19. Banyak mungkin teman-teman menyadari bahwa beberapa UMKM mulai aktif di sosial media, melakukan promosi di sosial media, bahkan mengurangi beberapa produksinya gitu ya, untuk lebih berfokus pada pemasaran di sosial media. Banyak yang sering bilang, iya kita udah mau pindah nih ke digital, tapi mungkin masih banyak orang-orang yang bingung apa sih digital marketing teh gitu kan. Nah, yang perlu teman-teman tahu bahwa digital marketing dan social media marketing itu adalah dua hal yang berbeda, ya. Kadang hal ini tuh sering disamakan gitu ya. Jadi kalau saya pakai sosial media, artinya itu digital marketing gitu. Terus kadang digital marketing itu ya sosial media gitu. Padahal digital marketing itu lebih luas cakupannya gitu. Sedangkan sosial media adalah salah satu bagian dari digital marketing. Lalu gimana sih Bu sejarahnya kok sampai ada digital marketing? Sebelum nyampe ke digital marketing kita harus tahu dulu nih sejarah gimana gitu ya, proses pemasaran dari tahun ke tahun gitu. Seperti teman-teman tahu kalau secara sejarah kita udah nyampe ke revolusi industri 4.0 ya, di mana awalnya di revolusi 1.0, 2.0, 3.0 ada perkembangan dalam era penggunaan teknologi, pemanfaatan teknologi. Gitu juga berdampak secara langsung terhadap bagaimana cara konsumen dan cara perusahaan untuk melakukan kegiatan produksinya. Nah, jadi sama gitu juga dengan kegiatan pemasaran gitu ya. Pemasaran digital kita bisa bilang bahwa merupakan salah satu evolusi dari kegiatan pemasaran tradisional ya, di mana alat-alatnya atau toolsnya yang digunakan itu lebih banyak lagi. Contohnya ada website, ada SEO, search engine optimization, ada sosial media gitu. Kemudian ada Internet of Things dan lain-lain. Nah, itu merupakan salah satu bagian dari digital marketing. Kayak gitu. Jadi mungkin itu sedikit bahasan apa sih digital marketing, kenapa sih sekarang rame banget? Ya pasti rame karena di era COVID ini banyak sekali konsumen yang stay at home ya, Jal ya. Kemudian udah gitu banyak juga konsumen yang melakukan transaksi dan juga interaksi secara digital atau secara online. Nah, dan ini disambut baik sama beberapa perusahaan dan UMKM untuk ayo kita masuk ke digital marketing. Gitu. Jadi digital marketing itu sangat penting ya Bu untuk para pengusaha di zaman seperti ini ya Bu. Penting banget dong ya digital marketing. Bahkan sekarang udah banyak banget campaign-campaign bahkan pelatihan yang dikasih dari ini ya dari pemerintah. Nah, bahkan pemerintah aja sekarang mencanangkan program UMKM Go Digital. Nah, kita kaitkan ya digital marketing dengan UMKM. Ada pemerintah itu sekarang khususnya di Pemprov Jabar, mereka percaya bahwa UMKM kan menjadi salah satu penopang atau tulang punggung perekonomian gitu. Secara dari tiap tahun itu UMKM mampu memberikan sumbangsi yang cukup besar kepada GDP atau PDB kita gitu di Indonesia. Berbicara soal UMKM, kita sedikit menyinggung soal UMKM ya. Mungkin teman-teman pernah membaca atau juga pernah mendengar sejarah-sejarah gimana kita di masa lalu ya. Ini teman-teman kelahiran berapa nih? Ijal, Anissa, Asep, Feli? 2000 Bu. Bu. Lahir 2000 ya. Oke, nah sekarang kita balik ke tahun 1998 ya.
Ini 2000 aja masih di kembalian ya, 2 tahun ya. Asap ya. Kita kembali ke tahun 1998. Mungkin teman-teman pernah dengar bahwa di tahun itu terjadi pergolakan ekonomi ya, di mana ada sebuah fenomena yaitu krisis moneter. Mungkin dulu pernah bilang, oh itu zaman susah, rupiah naik gitu kan, kemudian uang juga tidak berarti. Nah itu juga ternyata berdampak secara nggak langsung terhadap pelaku-pelaku bisnis. Perusahaan-perusahaan besar yang punya kredit, yang punya pinjaman-pinjaman sama bank itu pasti langsung kolaps gitu. Badan usaha yang bisa survive adalah UMKM. Kebayang nggak? Karena apa? Karena UMKM kan tidak begitu banyak involved dengan kredit di bank, hal yang berkaitan soal moneter gitu. Jadi dari situ peningkatan orang-orang untuk melirik menjadi seorang entrepreneur itu mulai naik karena ada kepercayaan gitu bahwa oh ternyata menjadi seorang wirausahawan itu bisa survive bahkan di saat-saat yang genting seperti di krisis moneter tahun 1998. Sehingga dari situ juga jumlah UMKM semakin naik dan dari situ juga pemerintah sudah mulai melirik UMKM sebagai salah satu penopang ya ketahanan perekonomian di Indonesia. Nah gitu. Itu kita sedikit mengenai soal UMKM karena betapa pentingnya UMKM ini, betapa pentingnya menjadi seorang entrepreneur. Jadi support ini itu dukungan itu diberikan dari pemerintahnya, dari sektor perbankannya. Contohnya apa? Contohnya adalah pemberian kredit usaha mikro. Pernah dengar ya dari salah satu bank BUMN? Ada KUR, katanya program KUR untuk UMKM. Nah, itu tuh salah satu bentuk support untuk mendukung UMKM supaya bisa bergerak lagi lebih luas gitu ya. Dan juga kalau dari segi pendidikannya, dari kementeriannya, teman-teman bisa lihat ya. Sekarang kita ada di mana ya? Ada di program studi kewirausahaan. Ini baru didirikan tahun 2018 karena memang ada urgensi dari situ. Ada permintaan langsung dari pasar gitu. Bahwa ke depannya diharapkan Indonesia ini bisa maju bukan hanya saja jadi negara berkembang, tapi negara maju dengan banyaknya UMKM gitu dan banyaknya entrepreneurship. Jadi itu sedikit kenapa kok sekarang digital marketing banyak yang menggunakan, ada supportnya dari mana saja, dan sedikit sejarah mengulas kenapa kok bisa UMKM concern banget terhadap digital marketing karena arahnya ke sana gitu, seperti itu. Gitu, Jal. Baik, Ibu. Berarti itu sangat penting itu ya, Bu, digital marketing itu. Nah, sekarang kan juga lagi banyak nih, Bu, lagi banyak yang mengendorse gitu kan, Bu, endorse selebgram atau influencer atau artis gitu. Nah, menurut Ibu, endorse orang itu berpengaruh banget nggak sih, Bu, dalam digital marketing? Dan kalau Ibu boleh ngasih saran gitu, menurut Ibu, seharusnya apa yang di-endorse itu menurut Ibu siapa gitu, Bu, yang worth it untuk di-endorse untuk kita gitu, Bu? Pertanyaan yang bagus perihal istilah endorsement. Apakah endorsement ini baik untuk sebuah bisnis dan kemudian ketika memutuskan untuk melakukan endorsement itu lebih baik ditujukan kepada siapa? Untuk pertanyaan pertama, kita harus tahu dulu nih istilah dasar endorsement itu apa, istilah endorsement ya. Karena mungkin untuk pendengar boomers itu apa ya endorsementnya nggak tahu gitu. Tapi kalau kayak kita milenial, udah paham banget. Kita bisa mendefinisikan endorsement ini sebagai salah satu bentuk kerjasama antara sebuah produk dengan seseorang tokoh gitu ya, di mana kegiatannya ini untuk bertujuan adalah melakukan promosi di sosial media ataupun dalam digital marketing secara luas gitu. Nah, berbicara soal endorsement, kenapa itu penting? Karena yang pertama adalah untuk meningkatkan engagement ya. Engagement itu adalah hubungan antara produk dengan calon konsumen gitu. Melalui apa? Melalui ada sosok orang nih yang menggunakan, dan yang kedua adalah karena ada engagement tadi nanti akan ada trust atau kepercayaan ya. Kadang kita kalau mau beli produk tuh lihat dulu siapa yang pakai. Oh, ini yang pakainya Aukarin, pasti enakeun lah gitu. Ini yang pakainya yang Lex gitu ya. Contoh nih yang lagi rame ya yang Lex ya di dunia perkepopan ya Jal ya. Gitu. Atau yang pakainya lagi misalkan contoh Pak Jokowi bomber jaket, inget nggak sih pernah
hits banget tuh bomber jacket yang cowok karena dipakai Pak Jokowi itu jadi orang ada trust, oh ternyata Pak Jokowi aja pakai gitu, saya juga mau pakai nah gitu. Terus yang ketiga adalah tentu saja ini sejalan ya dengan fenomena digital marketing ini gitu. Jadi going digital, when digital gitu. Jadi memang ada 3 benefit yang bisa didapatkan, yaitu dengan ada engagement, trust, dan juga setelah itu adalah untuk sejalan dengan dunia digital marketing. Kemudian Bu, tipe yang bagaimana sih Bu yang bisa kita putuskan untuk di-endorse gitu ya. Nah, untuk itu teman-teman pertama harus bikin diskusi bersama tim dulu. Teman-teman harus menentukan arahnya, produk kita ini mau dibawa ke arah mana. Tujuannya mau ke arah mana. Apakah memang ini adalah produk tentang green product, yaitu produk yang tentang care terhadap lingkungan, ataukah memang produk yang tipenya misalkan kayak Dolly produk itu misalkan produk yang untuk perempuan usia remaja gitu, senang make up yang gitu-gitu. Atau ini produk untuk misalkan cowok-cowok yang maskulin banget, macho gitu kan. Nah, kalau sudah ketemu ini identitas produknya seperti apa, teman-teman bisa menentukan. Nah, saya ini mau mencari persona. Persona itu citra. Citra selebgram yang seperti apa gitu. Kalau kita green product, pasti kita bisa lihat nih, oh selebgram atau artis-artis yang punya citra yang aware terhadap lingkungan tuh siapa aja. Contoh Hamis Daud. Ya, dia pro lingkungan banget kan dengan jadi volunteer di ocean, pembersihan ocean gitu, terus menggunakan pola-pola hidup sehat gitu kan. Atau misalkan kita contohnya kayak Dolly produk tadi, kayak Emina aja, produk Emina itu kan mempercayakan untuk menggunakan ini, siapa tuh yang perempuan tuh yang pacarnya Al Eldul. Aku Bu, bukan yang denger ya. Aduh, ini sampai lupa nih. Ya, atau katakan siapa ya gitu. Katakan Lisa Blackpink gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi beberapa kosmetik Asia juga kenapa memutuskan Lisa Blackpink karena punya persona seorang idola K-pop yang bagus dan juga banyaknya kan fansnya itu ada di Asia Tenggara. Jadi seperti itu langkah-langkah untuk melakukan endorsement dan juga menentukan persona atau citra seorang selebgram seperti apa yang paling dibutuhkan gitu. Baik Bu, jadi menurut Ibu apa saja sih tips-tips dalam menggunakan digital marketing gitu agar efektif bagi sebuah usaha gitu Bu? Oke, yang pertama adalah teman-teman harus mengetahui target konsumennya itu ada di mana. Apakah target konsumennya itu adalah mereka yang suka membaca Google menggunakan Google, let's say gitu ya, ataukah memang mereka yang suka menggunakan sosial media, ataukah senang membaca website. Nah, tentukan dulu target konsumennya itu di segmen yang mana. Setelah itu teman-teman harus mempelajari. Contoh misalkan produk ini ingin menggunakan website, harus mempelajari website itu apa, bagaimana cara menggunakannya, apa saja fungsinya, dan apa saja mungkin nanti kekurangan-kekurangan dari website itu seperti apa gitu. Jadi harus tahu sampai ke kekurangannya gitu. Dan ancaman juga opportunities. Jadi memang harus dibuat dulu analisis SWOT-nya gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah teman-teman juga harus setelah mempelajari itu, kemudian menyiapkan budgetnya. Nah, kadang ini menjadi poin yang sangat penting dan krusial. Kita udah tahu analisis SWOT-nya, kita udah belajar, udah ikut pelatihan gitu ya, pelatihan digital marketing. Pas mau pakai, kebentur dana. Nggak ada budget, Bu, buat bikin website misalkan. Nggak ada budget, Bu, buat update sosial media. Nah, memang betul, kadang kalau di dalam sebuah UMKM itu, budget marketing itu pasti yang paling gede. Ya, atau hampir sama dengan budget produksi. Karena apa? Ya karena itu, kita tuh harus bisa memperkenalkan, dan alat-alat tools-toolsnya aja banyak sekarang. Mau ngomongin tradisional masih banyak lagi. Ngomongin digital aja udah banyak gitu. Nah, itu adalah tips-tips yang saya share mungkin kepada teman-teman pendengar atau para wirausahawan muda yang mau bergerak ke bidang digital. Silahkan dipikirkan dulu target konsumennya siapa, di segmen mana, kemudian pelajari tools-nya itu mau apa, dan ketiga siapkan budgetnya gitu. Semoga sukses ya.
Amin ya rabbal alamin. Baik Bu, terima kasih atas kesempatan waktunya dan ilmunya juga. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin. Sekian wawancara kita pada hari ini bersama Bu Tika. Teman-teman, jadi kesimpulannya pada wawancara ini bahwa digital marketing itu sangat penting untuk kita pelajari. Digital marketing ini selain sebagai cara kita memasarkan suatu produk, selain menggunakan cara tradisional, digital marketing merupakan cara yang paling efektif pada sekarang, apalagi saat pandemi seperti ini. Teman-teman semua, jangan lupa juga tetap menjaga 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Stay safe and healthy ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.